Baik, halo semua. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 7 dan pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami yaitu mengenai program pensiun. Jadi sebelum kami menjelaskan tentang materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama saya Kadek Meiling Dewi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Megi Surya Jayadi. Perkenalkan nama saya Bagus Aura Rahman. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Megi. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu program pensiun dan sejarahnya. Next slide, please. Oke, yang pertama yaitu pengertian pensiun. Pengertian pensiun dapat berbeda tergantung pada profesi atau pekerjaan seseorang. Seperti pensiun profesional bebas, pensiun bagi karyawan, pensiun dini, dan pensiun bagi pekerja mandiri. Yang pertama itu pensiun bagi profesional bebas. Contohnya dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, dan yang lainnya. Pensiun diartikan bagi mereka pensiun diartikan sebagai berhenti dari kerjaan atau kegiatan profesinya dan selebihnya untuk menikmati hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu pensiun bagi karyawan atau pekerja. Nah, bagi karyawan yang bekerja di perusahaan atau institusi, pensiun biasanya terjadi karena mereka telah mencapai usia tertentu yang diatur oleh perusahaan. Terus yang ketiga yaitu ada pensiun dini. Nah, selain pensiun karena usia, ada juga konsep pensiun dini, di mana karyawan memilih atau ditawarkan untuk pensiun sebelum usia yang ditetapkan. Biasanya pensiun dini disertai dengan pesangon dan karyawan masih bisa mencari pekerjaan baru atau mengubah profesinya. Terus yang keempat itu pensiun bagi pekerja mandiri. Nah, bagi petani, pedagang atau pekerja dengan profesi lain yang lebih fleksibel, pensiun diartikan sebagai berhenti dari pekerjaan tersebut atau sepenuhnya berhenti bekerja. Next slide, please. Kemudian selanjutnya ada sejarah program pensiun. Nah, sejarah program pensiun di dunia ini dimulai pada tahun 1825 ketika Amerika Express mendirikan dana pensiun di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia, sistem pensiun eh, pegawai negeri dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya peraturan dalam Stat Statbald tahun 1926 dan 1934. Nah, setelah kemerdekaan pemerintahan Indonesia, Indonesia menerbitkan berbagai peraturan termasuk Program Pensiun Nomor 60 Tahun 1951 tentang pensiun pegawai negeri. Kemudian pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Program Pensiun Nomor 9 dan Program Pensiun Nomor 15 yang membentuk Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang biasa disingkat dengan PN Taspen yang mengolah dana pensiun dan asuransi pegawai negeri. Kemudian pada tahun 1971, untuk anggota TNI dan Polri dibentuklah Perum Asabri untuk mengelola asuransi mereka. Kemudian dana pensiun swasta mulai diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang mendefinisikan pengelolaan dana pensiun sebagai badan hukum yang menjanjikan manfaat pensiun. Kemudian pada tahun em, maaf, di sektor ketenagakerjaan atau PT Jam Sostek yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi tenaga tenaga kerja melalui program jaminan sosial termasuk jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Next slide, please. Oke, selanjutnya itu pengertian program pensiun. Nah, program pensiun adalah program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara berkala setelah peserta berhenti bekerja karena mencapai usia terpensiun. Ada beberapa dasar teori yang mendukung adanya program pensiun ini. Yang pertama yaitu teori state preference oleh Arrow Debreu. Nah, teori ini berisi alokasi optimal pada kondisi ketidakpastian yang di mana
dalam pasar yang seimbang dan lengkap. Individu akan memilih untuk mengalokasikan aset mereka sedemikian rupa sehingga memaksimalkan utilitasnya, yaitu kepuasan jangka panjang. Namun, teori ini tidak cukup dinamis untuk jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori ini bersifat statis dan hanya berlaku untuk satu titik waktu saja. Kemudian ada teori Continuous Time Finance oleh Merton pada tahun 1989. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari teori Earl Debreu ini, Merton memperkenalkan teori keuangan dinamis berkelanjutan atau Continuous Time Finance ini yang memungkinkan individu memaksimalkan utilitasnya secara dinamis sepanjang waktu. Dengan teori ini, individu dapat merencanakan untuk menyisihkan pendapatan selama mereka masih bekerja. Sehingga saat pensiun, mereka bisa mendapatkan manfaat dari dana yang sudah diakumulasi. Kemudian ada teori dari Life Cycle Hypothesis oleh Modigliani. Nah, teori lain yang relevan adalah teori ini, yang menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dalam ekonomi akan menunda konsumsi mereka ketika mereka masih muda dengan menabung. Nah, tabungan tersebut kemudian akan digunakan saat mereka pensiun untuk konsumsi barang dan mengisi waktu luang. Selanjutnya ada yang terakhir, teori pengelolaan program pensiun yang dinamis. Nah, pergeseran program pensiun dari yang sebelumnya statis menjadi dinamis memerlukan manajemen portofolio yang dinamis juga. Tujuannya adalah memastikan hasil investasi sesuai dengan harapan peserta program pensiun dan juga mencukupi untuk kebutuhan operasional perusahaan, pengelola dan pensiunan. Dan dalam pengelolaan ini, aset liability management menjadi peran penting untuk pengelolaan program pensiun yang dinamis. Next. Oke. Contoh program pensiun yaitu adalah BPJS. Jadi awal mula terbentuknya BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk pada tahun, maksud saya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disingkat SJSN. Nah, pada tanggal 25 November 2011, pemerintah melakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang secara resmi membentuk BPJS. Kemudian pada tahun 1 Januari 2014, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan PT Akses menjadi BPJS Kesehatan. Next. Baik, yang kedua yaitu pentingnya program pensiun. Oke. Kenapa program pensiun itu penting? Jadi, program pensiun sangat penting karena ketika kita sudah tua dan tidak lagi bekerja, pengeluaran tetap ada, bahkan bisa meningkat. Khususnya biaya kesehatan. Biasanya naik karena kondisi tubuh yang semakin rentan. Masalahnya, banyak orang yang kurang tertarik untuk berwirausaha atau menyisihkan penghasilan mereka sebagai tabungan. Dan pada akhirnya, tabungan jangka panjang yang dipersiapkan untuk pensiun menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi kebutuhan finansial di masa tua. Next. Nah, penerima manfaat pensiun. Nah, dengan mendapatkan penghasilan pasif bulanan dari program pensiun, mereka akan merasa lebih mandiri. Selain itu, para pensiunan juga harus terus memperbarui data mereka karena aturan pensiun kadang berubah. Untuk membantu mereka memahami perubahan ini, lembaga penyelenggara pensiun sering mengadakan sosialisasi. Nah, meskipun uang pensiun tidak bisa menjadikan jaminan, pensiunan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank, terutama untuk usaha mikro. Semua ini membantu pensiunan tetap aktif, produktif, dan sehat, sehingga bisa hidup lebih lama dan menikmati masa tua mereka dengan lebih baik. Next. Sumber keuangan mandiri. Oke. Selanjutnya adalah sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Sumber keuangan mandiri dapat bersumber dari tabungan, hasil investasi, santunan, asuransi, dan uang pensiun yang diterima dari lembaga penyelenggara program pensiun. Dari keempat sumber keuangan mandiri ini, setiap caranya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dana pensiun biasanya dianggap sebagai pilihan terbaik karena dana pensiun dikelola secara profesional
sehingga uang terjamin keamanannya, dan juga pasti karena ketika pensiun akan mendapatkan uang pensiun setiap bulannya. Jadi tidak perlu khawatir ketika kehabisan uang di masa tua. Nah, pemerintah sudah mewajibkan semua pekerja menjadi peserta dana pensiun karena dana pensiun mendukung kesejahteraan manusia di masa tua, yang berkontribusi kepada pengurangan tingkat kemiskinan di tingkat kejahatan dan kemiskinan. Ada beberapa jenis program pensiun yang bersifat wajib dan sukarela. Misalnya, yang wajib misalnya PNS, TNI, Polri, dan kerja swasta. Artinya, semua orang yang termasuk dalam kategori ini harus ikut program pensiun. Karena hal ini karena sudah ada ketentuan yang bersifat wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai bagi PNS, anggota TNI, dan Polri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, selain program pensiun yang wajib, ada juga program pensiun yang bersifat sukarela. Nah, ketentuan yang bersifat sukarela diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Oke, Oke, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mei. Baik, jadi untuk materi sekarang akan saya jelaskan. Jadi selanjutnya adalah mengenai jenis program pensiun. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai macam-macam program pensiun. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengenai dana pensiun, menjelaskan bahwa program pensiun merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat pensiun bagi para pesertanya. Nah, pemberi dana uang pensiun sudah dipandang sebagai sebuah jaminan penghidupan atau sebuah penghargaan yang telah terjadi sejak pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi, besar dari manfaat uang pensiun yang diberikan juga sudah ditentukan melalui rumus tertentu. Nah, sedangkan asuransi memberikan janji berupa dana yang diberikan saat pensiun dengan jumlah dana yang telah ditentukan oleh pokok dan hasil investasi. Jadi, ada dalam program dana pensiun sendiri memiliki dua jenis, di antaranya program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Jadi keduanya sama-sama memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai program pensiun manfaat pasti, yang merupakan sebuah program pensiun yang besaran dari manfaat pensiunnya telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu formulasi tertentu. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan, menunjukkan alur pengelola dana yang masuk dan keluar dari sebuah dana pensiun yang menggunakan program PPMP. Jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah iuran. Jadi dana awal mula akan masuk ke dalam dana pensiun melalui iuran peserta dan iuran normal dari pendiri. Kemudian iuran tersebut akan terus masuk selama peserta masih aktif bekerja. Selanjutnya ada kekayaan bersih yang merupakan sisa dana dari iuran yang telah dikurangi dengan kewajiban aktuaria. Jadi sisa dana ini kemudian akan diinvestasikan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Selanjutnya ada investasi. Nah, dana dari kekayaan bersih akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk instrumen seperti saham, obligasi, atau properti. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan jika hanya dibiarkan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya ada kewajiban aktuaria yang merupakan sebuah perkiraan dari jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar pensiun kepada seluruh peserta pensiun di masa depan. Nah, perhitungan angka tersebut sangat penting untuk menentukan berapa banyak dana yang harus disisihkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jadi, kewajiban aktuaria juga akan selalu diperbaharui secara berkala oleh aktuaris. Selanjutnya ada biaya.
Nah, dana pensiun juga akan sangat dibutuhkan biaya operasional yang akan digunakan untuk membayar gaji para karyawan, membayar biaya administrasi, dan membayar biaya investasi. Jadi, seluruh biaya yang dibutuhkan ini akan dikurangi dari kekayaan bersih. Dan yang terakhir ada manfaat pensiun. Nah, pada saat peserta pensiun memasuki masa pensiun mereka, mereka akan menerima manfaat pensiun sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dan jumlah dari manfaat pensiun yang didapatkan tergantung dari beberapa faktor seperti gaji terakhir, masa kerja, dan tingkat bunga. Selanjutnya ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Nah, yang ini merupakan sebuah program pensiun yang memberikan manfaat pensiun berupa akumulasi iuran yang disertai dengan hasil pengembangannya. Jadi, jumlah banyaknya manfaat pensiun yang didapatkan ditentukan oleh kinerja investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Jadi penyelenggara program pensiun juga mengelola sebuah investasi dengan tujuan untuk meningkatkan dana pesertanya. Dan setiap pesertanya akan memiliki sebuah rekening pribadi yang digunakan untuk memantau akumulasi iuran serta hasil dari investasinya secara berkala. Jadi dari gambar sebelah kanan menunjukkan alur pengelolaan dana yang masuk dan keluar dari sebuah dana pensiun menggunakan program PPIP. Jadi saya akan bahas satu persatu. Untuk penjelasannya lumayan sama dengan program sebelumnya, hanya berbeda pada manfaat pensiunnya. Jadi untuk yang pertama yaitu dana awal mula mengenai iuran. Jadi dana awal mula akan masuk ke dalam dana pensiun melalui iuran peserta dan iuran normal dari pendiri. Nah, kemudian iuran tersebut akan terus masuk selama peserta masih aktif bekerja. Selanjutnya ada kekayaan bersih yang merupakan sisa dana dari iuran yang telah dikurangi dengan kewajiban aktuaria. Nah, sisa dari dana ini kemudian akan diinvestasikan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Selanjutnya ada investasi. Nah, dana dari kekayaan bersih akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau properti. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan hanya dibiarkan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya ada biaya. Jadi, dana pensiun juga membutuhkan biaya operasional yang akan digunakan untuk membayar gaji para karyawan, membayar biaya administrasi, dan membayar biaya investasi. Jadi, seluruh biaya yang dibutuhkan ini akan dikurangi dari kekayaan bersih. Dan yang terakhir ada manfaat pensiun. Jadi, pada saat peserta pensiun memasuki masa pensiun mereka, mereka akan menerima manfaat pensiun sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil investasi selama masa keikutsertaan. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan utama antara PPMP dan PPIP. Jadi ada pun dua perbedaan utama dari segi manfaat dan resikonya. Dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu pada program PPMP, manfaat pensiun yang didapatkan oleh para peserta sudah ditentukan sejak awal dan umumnya dihitung berdasarkan gaji terakhir dan masa kerja. Sedangkan pada program pensiun iuran (PPIP), manfaat pensiun yang didapatkan oleh para peserta tidak ditentukan sejak awal, tetapi tergantung pada seberapa besar akumulasi iuran dan hasil investasi selama masa keikutsertaan. Selanjutnya ada resiko dari pensiun, yaitu resiko investasi yang ditanggung pada PPMP yaitu oleh penyelenggara dana pensiun itu sendiri. Sedangkan resiko investasi yang ditanggung pada PPIP yaitu oleh peserta itu sendiri. Dan jika investasi buruk, maka manfaat pensiun yang akan diterima juga akan berkurang. Selanjutnya mengenai program pensiun wajib. Jadi ada 3 lembaga penyelenggara program pensiun wajib, diantaranya yaitu PT Taspen, PT Asa BRI, dan Program Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu mengenai PT Taspen. Jadi PT Taspen merupakan penyelenggara program pensiun pertama yang khusus ditujukan bagi pegawai negeri sipil atau PNS, yang dimana seluruh dari pegawai PNS ini wajib menjadi pesertanya. Dan PT Taspen juga memiliki hubungan erat dengan Badan Kepegawaian Negara yang memiliki tugas untuk menangani administrasi dan gaji pegawai negeri, serta Kementerian Keuangan yang memiliki
memiliki tugas dalam mengurus pembayaran iuran dan pendanaan program pensiun bagi pegawai negeri. Nah, program kesejahteraan pegawai negeri sipil ini dikelola oleh PT Taspen mencakup dua hal, utamanya itu tabungan hari tua dan program pensiun. Jadi, tabungan hari tua merupakan sebuah program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun serta dilengkapi dengan asuransi kematian. Dan program pensiun merupakan sebuah manfaat pensiun yang berupa penghasilan bulanan yang diterima oleh penerima pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada PT Asa BRI yang merupakan sebuah penyelenggara program pensiun yang menyediakan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, serta pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Jadi di sini ada 9 layanan. Yang pertama ada SA atau santunan asuransi yang merupakan santunan yang diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Selanjutnya ada SNTA atau santunan nilai tunai asuransi yang diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Selanjutnya ada SRK atau santunan resiko kematian yang diberikan kepada peserta yang meninggal saat masih dalam dinas aktif. Selanjutnya ada SRKK atau santunan resiko kematian khusus yang diberikan kepada peserta yang gugur atau tewas dalam menjalankan tugas negara. Selanjutnya ada SBP atau santunan biaya pemakaman yang diberikan kepada pensiunan peserta yang meninggal dunia. Dan ada SCKD atau santunan cacat karena dinas yang diberikan kepada prajurit TNI yang mengalami cacat akibat tindakan langsung atau tidak langsung saat tugas kedinasan. Selanjutnya ada SCBKD atau santunan cacat bukan karena dinas yang diberikan kepada prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang mengalami cacat dalam masa kedinasan. Selanjutnya ada santunan biaya pemakaman istri atau suami yang diberikan kepada peserta aktif atau pensiunan serta ahli warisnya apabila istri atau suami peserta meninggal dunia. Selanjutnya ada SPBA, PA yang santunan biaya pemakaman anak yang diberikan kepada peserta apabila anaknya atau anak pensiunan peserta meninggal dunia. Dan yang terakhir ada program jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama mengenai prinsip dan karakteristik. Pada pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 untuk mengatur program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi pada 1 Juli 2015. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi peserta setelah mereka mengalami usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Dan jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja dapat mendaftarkan diri sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan BPJS wajib mengeluarkan kartu kepesertaan bagi pekerja dan sertifikat bagi pemberi kerja. Pemberi kerja baru wajib melanjutkan kepesertaan pekerja yang pindah kerja dan melaporkan perubahan data terkait jaminan pensiun dalam waktu 7 hari kerja setelah perubahan tersebut terjadi. Selanjutnya ada peserta yang merupakan setiap individu termasuk warga negara asing yang telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan membayar iuran. Jadi pemberi kerja mencakup perorangan, pengusaha, badan hukum, atau lembaga lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja termasuk penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dan memberi gaji, upah, atau bentuk imbalan lainnya. Dan manfaatnya berupa hak atas jaminan sosial yang diterima oleh peserta atau keluarganya. Selanjutnya ada iuran. Jadi iuran jaminan pensiun harus dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah, dengan 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Jadi evaluasi iuran dilakukan setidaknya setiap 3 tahun untuk menyesuaikan besarnya hingga mencapai 8%. Nah, perhitungan iuran didasarkan pada upah dan tunjangan tetap, dan batas maksimal upah sebesar 7 juta rupiah pada tahun 2015. Jadi BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan batas upah tertinggi setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan produk domestik bruto dengan mengumumkannya pada 1 bulan setelah data PDB diumumkan.
Dan yang terakhir ada jenis manfaat yang diterima peserta, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pensiun hari tua. Nah, pensiun yang diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dengan masa iur minimal 15 tahun. Dan besaran manfaat dihitung berdasarkan 1% kali masa iur kali 12 bulan kali rata-rata upah tahunan tertimbang dengan batas minimum 300.000 dan maksimum 3.600.000 per bulan, dengan disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi dan hak akan berakhir saat peserta meninggal dunia. Selanjutnya ada pensiun cacat yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total sebelum usia pensiun. Jika masa iur kurang dari 15 tahun, maka masa iur dianggap 15 tahun. Selanjutnya ada pensiun janda atau duda yang diberikan kepada pasangan dari peserta yang meninggal dunia. Manfaat yang diterima sebesar 50% dari perhitungan pensiun hak tua. Nah, hak atas manfaat akan berakhir ketika penerima menikah lagi atau meninggal dunia. Selanjutnya ada pensiun anak yang diberikan kepada anak peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan. Manfaat yang akan diterima sama dengan pensiun janda atau duda, dan haknya berakhir saat mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah. Dan yang terakhir, pensiun orang tua. Nah, ini diberikan kepada orang tua jika peserta meninggal dunia dan tidak ada pasangan atau anak yang menerima manfaat, dan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh peserta penerima BPJS Ketenagakerjaan, yaitu penerima manfaat harus mengkonfirmasi data setiap 3 bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak dilakukan, maka pembayaran manfaat akan ditangguhkan hingga status penerima jelas. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Belkis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu program pensiun sukarela. Next. Sebelumnya, program pensiun sukarela ini di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program ini diperuntukkan bagi individual atau pemberi kerja yang secara sukarela mengelola dana pensiun untuk jaminan di hari tua. Jadi program ini melengkapi program pensiun wajib yang sudah diatur oleh pemerintah, namun lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Next. Berikut saya akan menjelaskan jenis dana pensiun. Di sini terdapat 2 jenis lembaga yang menyelenggarakan program pensiun sukarela, yaitu yang pertama ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan ini atau DPLK yang ditujukan untuk individu perorangan, yaitu dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan. Jadi program ini disebut program pensiun iuran pasti yang didasarkan pada iuran peserta dan hasil pengembangan investasinya. Yang kedua yaitu DPPK, yaitu dana pensiun pemberi kerja. DPPK ini dibentuk oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Manfaat ini bisa berupa program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau PPIP yang tadi yaitu program pensiun iuran pasti, dan besaran manfaat pensiun ini telah ditetapkan, sementara pada PPIP manfaat bergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasinya. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis program pensiun sukarela. Di sini jenis program pensiun sukarela, 2 jenis program pensiun sukarela, yaitu yang pertama yaitu ada PPMP, program pensiun manfaat pasti. Di sini PPMP itu merupakan program di mana besaran manfaat yang diterima peserta ditentukan berdasarkan formula tertentu, seperti lama masa kerja dan gaji terakhir. Program ini menitik beratkan pada kesinambungan penghasilan bagi peserta di masa pensiun.
Yang kedua yaitu ada PPIP, program pensiun iuran pasti, yang manfaatnya bergantung pada akumulasi iuran serta hasil investasi, yaitu di sini iuran PPIP ini ditentukan sebelumnya, diinvestasikan, dan hasilnya digunakan untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta. Jadi program ini memberikan fleksibilitas lebih karena manfaat yang diterima peserta bergantung pada akumulasi iuran serta hasil pengembangan dari investasi tersebut. Next. Peserta dan usia pensiun. Nah, pada peserta program pensiun sukarela ini bisa berawal dari berbagai lapisan masyarakat, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Usia pensiun biasanya ditetapkan pada usia 55 hingga 65 tahun, meskipun terdapat pilihan untuk pensiun dipercepat atau ditunda berdasarkan aturan yang berlaku pada setiap lembaga. Next. Selanjutnya yaitu iuran dalam program sukarela. Dalam iuran ini, dalam program pensiun sukarela, iuran bisa dibayarkan oleh pemberi kerja, pekerja, atau keduanya. Iuran ini akan diakumulasikan dan diinvestasikan, kemudian dikembalikan dalam bentuk manfaat pensiun di masa tua. Dalam hal peraturan dana pensiun menetapkan adanya iuran peserta, maka pemberi kerja merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan. Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada dana pensiun lambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan iuran peserta dan iuran pemberi kerja ini yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan sejak jatuh temponya itu dinyatakan sebagai pertama hutang pemberi kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga dan layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan tidak disetorkan ke dana pensiun. Dan yang kedua bisa sebagai piutang dana pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan apabila pemberi kerja dilikuidasi. Next. Berikutnya ada jenis manfaat pensiun. Di sini terdapat 4 jenis manfaat pensiun. Yang pertama yaitu manfaat pensiun normal, yaitu diberikan saat peserta mencapai usia pensiun normal. Dan yang kedua itu manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun cacat yaitu diberikan jika peserta mengalami cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bekerja. Dan yang ketiga itu ada manfaat pensiun dipercepat. Manfaat yang diberikan sebelum usia pensiun normal, biasanya jika peserta memilih untuk pensiun lebih awal. Dan yang terakhir yaitu pensiun ditunda, diberikan hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Selain itu, saya menjelaskan sedikit mengenai sebelumnya. Jadi selain itu terdapat pihak yang berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dalam hal peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu seperti janda atau duda, anak atau pihak yang ditunjukkan oleh peserta atau pensiunan apabila peserta atau pensiunan ini tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Next. Selanjutnya yaitu anuitas dan aktuaria. Saya akan menjelaskan sedikit anuitas dan aktuaria, yaitu anuitas itu adalah pembayaran berkala yang dilakukan selama masa pensiun peserta. Jadi anuitas ini memungkinkan peserta menerima manfaat pensiun secara bertahap, baik setiap bulan atau setiap tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program pensiun sukarela. Dan yang kedua itu ada aktuaria.
Aktuaria ini, perhitungan aktuaria dilakukan untuk memastikan bahwa dana pensiun mencukupi untuk membiayai kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta. Aktuaris bertanggung jawab untuk menghitung besarnya kewajiban aktuaria dan memastikan keberlangsungan program. Next. Materi selanjutnya itu organ dana pensiun dan peraturan. Dalam organ dana pensiun ini, lembaga penyelenggaraan dana pensiun memiliki beberapa organ utama, yaitu terdapat pendiri, yaitu entitas yang mendirikan dana pensiun. Yang kedua ada mitra pendiri. Mitra pendiri itu adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Dan ada pelaksana tugas pengurus. Pelaksana tugas pengurus ini pejabat dari pendiri dana pensiun lembaga keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional dana pensiun lembaga keuangan. Dan ada dewan pengawas yang bertugas mengawasi jalannya program, serta pengurus yang mengelola kegiatan sehari-hari dana pensiun. Sedangkan peraturan dana pensiun atau PDP, yaitu mengatur hak kewajiban dan pengelola dana untuk memastikan kelancaran program. Next slide. Selanjutnya ada proses bisnis dana pensiun. Dalam proses bisnis dana pensiun ini, dalam pengelolaan dana pensiun ini meliputi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan iuran, di mana pengumpulan iuran ini yang dibayarkan oleh peserta atau pemberi kerja dikumpulkan oleh lembaga pengelola. Yang kedua yaitu ada investasi dana, di mana iuran yang terkumpul diinvestasikan untuk memperoleh hasil yang dapat menambah manfaat peserta. Dan yang ketiga yaitu ada pembagian manfaat, di mana hasil investasi dikembalikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di pengelolaan dana pensiun ini harus memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan pengelolaan dana pensiun yang baik atau disebut dengan Good Pension Fund Government, yaitu GPFG. GPFG ini merupakan kaidah atau norma yang harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh jajaran dana pensiun dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika. Next slide. Berikut ada asas penyelenggaraan dalam program pensiun. Di sini kami memiliki 5 asas penyelenggaraan program pensiun. Yang pertama yaitu keterpisahan kekayaan, di mana kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendirinya dan memastikan dana pensiun terlindungi dari risiko keuangan yang dialami pendiri. Yang kedua yaitu ada sistem pendanaan. Asas sistem pendanaan ini, dana pensiun harus dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri dan cukup untuk memenuhi hak peserta sehingga tidak boleh ada cadangan dana pensiun dalam perusahaan. Yang ketiga, ada asas pengawasan, di mana pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah penggunaan dana pensiun yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memenuhi hak peserta. Dan berikutnya ada asas penundaan manfaat, di mana manfaat pensiun hanya dapat dibayarkan setelah peserta pensiun dan pembayaran dilakukan secara berkala untuk menjaga kesinambungan penghasilan. Dan yang terakhir ada asas kebebasan pembentukan, di mana pemberi kerja bebas memilih untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun, namun jika dibentuk maka harus didasarkan pada kemampuan keuangan dan menjadi komitmen pembiayaan yang berkelanjutan. Program pensiun sukarela diselenggarakan berdasarkan asas berikut sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta. Next slide.
Yang terakhir ada pengawasan, di mana pengawasan terhadap dana pensiun dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK, yang bertugas untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini ada dua contoh dari pengawasan, ada pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung ini atau offset supervision dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaah atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh dana pensiun. Yang kedua yaitu pengawasan secara langsung atau on-site supervision, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap dana pensiun. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih semua atas pemaparan materinya. Jadi dapat disimpulkan dari materi hari ini yaitu program pensiun sangat penting untuk memberikan perlindungan finansial untuk orang yang akan pensiun, terutama bagi mereka yang telah berhenti bekerja. Dibandingkan dengan negara tetangga, orang Indonesia kurang terlibat dalam program pensiun dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Nah, dua jenis utama program pensiun adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPMP menawarkan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya, sementara PPIP bergantung pada hasil iuran dan investasi yang dikumpulkan. Selain itu, program pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun sukarela yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan pemberi kerja, serta program pensiun wajib yang diatur oleh negara seperti PT Taspen, PT Asa BRI, dan BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun meningkatkan kualitas hidup setelah pensiun, mengurangi ketergantungan pada orang lain, dan memberikan kemandirian finansial. Diharapkan lebih banyak orang Indonesia akan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pensiun karena kesadaran akan pentingnya persiapan pensiun meningkat. Jadi terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.